Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8 bagian nomor 3. Yang disebut taufik adalah khalqu qudratud ta'ah. Ini masih dalam muqaddimah atau pembukaan kitab. Ini masih awal-awal ya, dalam muqaddimah pembukaan kitab. Jadi kan kemarin itu ya kronologinya ya. Jadi pengarang kitab ini musonib dipinta oleh saudara-saudaranya, kan begitu ya kemarin itu ya. Dipinta apa? Dipinta untuk menyusun sebuah kitab, mengarang sebuah kitab. Kitab apa? Kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, sifat yang jaiz di Allah, kemudian sifat yang wajib di para nabi, sifat yang mustahil dan sifat yang jaiz. Kemarin kan begitu tuh ya. Jadi musonib atau pengarang kitab ini dipinta oleh saudara-saudaranya untuk mengarang sebuah kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib di Allah. Atau kalau kata kita mah supaya dibuatkan kitab yang menjelaskan tentang masalah ilmu tauhid. Nah, gitu aja mungkin ya. Atau kitab yang menjelaskan tentang urusan akidah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kemarin kata pengarang kitab, kata musonib, fa'ajabtuhu, aku penuhi permintaannya. Kan itu ya. Aku penuhi permintaannya. Faqultu wabillahi taufik. Kemudian setelah itu musonib berdoa memohon taufik. Nah, gitu ya. Jadi ketika saudara-saudaranya minta dikarangkan sebuah kitab tauhid, kata musonib, baik, akan aku penuhi permintaan kalian dan aku memohon taufik kepada Allah. Nah, sekarang yang akan kita bahas kemarin tuh kenapa musonib meminta taufik kepada Allah? Karena musonib sadar betul kita ini manusia lemah, manusia yang tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan kecuali kalau kita ditolong oleh Allah, kan gitu ya. Ini juga pelajaran buat kita. Kita nggak bakalan bisa ngaji, nggak bakalan bisa ibadah kalau tanpa ditolong oleh Allah. Jadi kita wajib meyakini, merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Supaya apa itu? Supaya hilang rasa ujub, supaya hilang rasa takabur, supaya hilang rasa saya mampu, saya bisa. Nah, supaya begitu ya. Karena kalau kita ada takabur, ada ujub, maka nanti pahala kita kan jadi hangus, jadi hilang kan gitu ya. Kita nih sekarang ngaji, terus kita merasa bahwa kita bisa ngaji. Yang bisa ngaji teh kita, karena kita mampu, kita kuat, udah pahala ngaji kita hilang. Berarti kita ujub atau kita sombong. Naudzubillah ya. Nah, ini harus dijaga banget. Makanya musonib buru-buru kemarin baca la haula wala quwata illa billah. Kan ngarang kitab itu kan bukan pekerjaan mudah ya. Jangankan ngarang kitab, ibu-ibu kalau sama anaknya disuruh bikin cerita aja sulit kita ya. Bikin cerita dong, apalagi ini urusan ilmu, urusan akidah. Padahal mah ini pengarang kitab teh pinter banget, ulama besar gitu ya. Tapi supaya rendah diri, nggak merasa mampu, maka buru-buru digantungkan, dikaitkan dirinya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah memberikanku taufik. Nah, gitu ya. Itu juga pelajaran buat kita ya. Hati-hati, jaga hati kita, jangan sampai merasa diri bisa, merasa diri mampu gitu. Kalau gua nggak tolongin lu dulu lu, nah kan suka begitu kita ya, ngebantu orang, nolongin orang, tapi suka ada rasa begitu kan gitu ya. Lu sekarang udah jadi orang aja lupa sama gua, padahal dulu lagi susah gua tuh, nah awas gitu ya. Amal kita bisa hilang pahalanya kalau kita begitu. Memang syariatnya kita yang nolongin dia, tapi hakikatnya Allah yang memberi kekuatan kita bisa nolong orang tersebut gitu ya. Ini penting banget nih untuk menjaga amal kita supaya enggak sia-sia, enggak hangus gitu. Jangan sampai ada di hati rasa ujub atau rasa takabur. Apa itu ujub? Merasa diri bisa.
Apa itu takabur? Sombong, merendahkan orang lain. Dengan ujub dan takabur, maka pahala amal ibadah kita hangus. Nauzubillah. Ya, hati-hati. Ini pelajaran dari musonif. Nah, karena musonif minta taufik, nah pertanyaannya taufik itu apa? Nah, gitu ya. Taufik itu apa? Kita juga kan suka diomongin sama kita juga ya. Minta hidayah dan taufik, begitu kan ya? Atau kalau ceramah ya biasanya ujungnya begitu, wabillahi taufik wal hidayah, kan gitu ya. Kita juga suka ya, mudah-mudahan dikasih hidayah dan taufik, kan gitu ya. Kita suka begitu juga kan, suka ngomong, suka ngedoa begitu. Pertanyaannya, ibu-ibu tahu nggak apa itu hidayah, apa itu taufik? Tahu nggak? Kan kita mintanya mas sering ke Allah supaya dikasih hidayah, supaya dikasih taufik. Nah, gitu. Tahu nggak itu artinya? Kalau hidayah mah itu tuh di situ ya, Gang Hidayah ya. Kalau taufik mah yang di Pasar Keranggan itu ya, Masjid Taufik. Itu mah nama masjid ya. Satu, hidayah dulu. Apa itu hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah kepada diri kita, kepada hati kita untuk melakukan kebaikan. Namanya hidayah. Jadi Allah ngasih petunjuk kepada hati kita untuk melakukan kebaikan. Misalnya, ini kita lagi ngaji nih, tiba-tiba di hati terlintas, ntar pulang ngaji saya pengen silaturahmi ke rumahnya Ibu Anu, udah lama saya nggak silaturahmi. Nah, itu kan kebaikan tuh silaturahmi ya. Allah ngasih tuh petunjuk ke hati kita nih sekarang misalnya. Itu berarti kita dapat hidayah. Atau kita mau tidur malam, ntar mah mau sholat tahajud nih, udah lama perasaan, udah ada kali 30 tahun saya nggak sholat tahajud misalnya. Ntar mau tahajud berarti kita dapat hidayah. Hidayah itu begitu, petunjuk. Nah, ini belum beres nih penjelasannya. Iya, itu kita begitu kan ya. Nah, ini gimana nih kalau begitu ya? Nah, ini makanya di sini nih kita bahas ya. Jadi hidayah mah begitu dulu ya. Jadi hidayah itu adalah sebuah petunjuk dari Allah itu ya, dari Allah. Keinginan, petunjuk kepada hati kita, tapi untuk melakukan kebaikan ya, bukan yang jelek-jelek, bukan, tapi yang baik. Yang kedua, taufik. Kalau hidayah, terus yang kedua taufik. Apa itu taufik? Nah, di situ ya ada ya, yang disebut taufik adalah kholqu qudratud ta'ah. Artinya diciptakannya kemampuan untuk melaksanakan taat kepada Allah. Nah, jadi ketika kita dapat hidayah kayak tadi, ntar malam mau tahajud gitu ya. Iya, sampai bangun juga sama Allah dibangunin ya. Bahkan masang alarm juga kali di HP-nya gitu ya. Alarm bangun-bangun, kencing doang kan gitu ya. Terus tidur lagi. Nah, ini orang gimana nih kalau begini? Berarti orang itu disebutnya dapat hidayah tapi tidak dapat karena kalau taufik mah Allah ngasih kemampuan. Gitu. Kalau taufik begitu ya di sini ya. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan taat. Itu namanya taufik. Kemampuan untuk melakukan ibadah namanya taufik. Tadi itu ya pagi-pagi, ntar siang mau ngaji. Nah, berarti kita dapat hidayah tuh. Alhamdulillah nyampe nih sekarang kita. Berarti kita dapat ya dapat hidayah, ya dapat itu yang mahal. Hidayah dan taufik, karena ini bukan dari manusia. Hidayah dan taufik bukan dari manusia. Walaupun kita ajak-ajak tetangga, ayo ngaji. Kalau Allah nggak ngasih hidayah taufik, nggak nyampe. Karena hidayah taufik mah karunia langsung dari Allah. Manusia nggak ada yang bisa ngasih hidayah. Jangankan kita, Kangjeng Nabi ya, pamannya. Siapa paman Nabi namanya? Kan pertama Nabi ditinggalkan, ini pas nih kejadian Isra Mi'raj kan ya. Isra Mi'raj ini Rajaban, kalau ya bulan Rajab ya. Emang kenapa ada kejadian Isra Mi'raj? Itu kan pertama Nabi ditinggalkan wafat oleh istrinya. Pertama ya, sama Siti Khadijah. Sedangkan istrinya itu adalah pendamping setia, pembela, penopang dana perjuangan dakwah Kangjeng Nabi ya, Siti Khadijah itu ya. Konglomerat sepertiga kekayaan Mekah itu miliknya Khadijah. Ini bukan main-main ini perempuan ini Khadijah ya. Konglomerat, bisnismen.
Bisnisnya juga udah bukan antar provinsi di Keranggan doang, bukan dia mah. Dia itu dari Mekah ke Sam, udah antar negara, udah internasional bisnisnya itu Siti Khadijah itu kan ya, sebelum nikah sama Nabi kan. Jadi luar biasa. Nah, Nabi itu benar-benar nyaman banget itu ya punya istri Siti Khadijah karena dibela, didukung dakwah dan perjuangan Kangjeng Nabi. Kemudian Siti Khadijah meninggal dunia, kehilangan banget pastinya ya, suami Nabi ditinggalkan oleh istri yang semacam Siti Khadijah. Nah, kemudian nggak lama kakek Nabi kan meninggal juga ya. Kakeknya juga sama, adalah orang yang sangat membela perjuangan Kangjeng Nabi. Kakeknya siapa namanya? Abdul Muthalib meninggal. Nah, maka dalam keadaan sedih, namanya Amul Hujni itu ya, tahun sedih. Ditinggal istri, ditinggal kakek, yang mana itu semua adalah pembela perjuangan Nabi. Maka Nabi dihibur, diajak tamasya, diajak jalan-jalan, naik odong-odong. Ibu-ibu mah jalan-jalannya ya ke Jambore. Nabi mah bukan naik odong-odong, naik buruk. Nabi mah diajak jalan-jalan, Isra Mi'raj namanya itu ya. Isra itu jalan, Mi'raj itu naik kendaraannya bukan odong-odong tapi buruk ya. Naik buruk dikawalnya sama malaikat Jibril. Nah itu teh hiburan Kangjeng Nabi, diajak bertemu dengan Allah gitu. Ya tapi jangan juga disebut hiburan jalan-jalan kayak kita, bukan ya. Karena Nabi sedang sedih, dihibur gitu ya. Nah, setelah itu Nabi setelah ditinggal istri dan kakeknya dirawat sama pamannya ya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Kalau kakek Abdul Muthalib, kalau paman Abu Thalib. Ini Abu Thalib juga sama, sayang banget, bela banget kepada Kangjeng Nabi. Pokoknya jangankan tenaga, pikiran, harta, nyawa dikorbankan demi membela perjuangan Kangjeng Nabi. Cuma sayang Abu Thalib paman Nabi tidak beriman. Bayangin ya, bisa kita rasakan kan ya kesedihan Nabi, punya mamang, punya paman yang begitu belanya kepada Nabi, tapi akidahnya, keyakinannya beda dengan Nabi. Kita juga sedih banget ya kalau punya saudara model kayak begitu ya. Makanya nggak henti-hentinya ngedoa ke Allah supaya pamannya dikasih hidayah. Dikasih hidayah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu cintai, karena hidayah milik aku kata Allah, dan hanya akan aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Ini mahalnya hidayah ini ya, mahalnya taufik ini. Jangankan orang-orang model kayak kita, Nabi manusia termulia minta kepada Allah, ngedoa ke Allah supaya pamannya dikasih hidayah iman. Enggak begitu langsung dikasih aja sama Allah, enggak. Saking mahalnya hidayah. Karena ya apalagi model kayak kita ya, ngajak ngaji sama tetangga, ya. Kalau kagak didengar teh biasa aja kita mah ya. Nabi aja begitu mulianya nggak langsung direspon doanya sama Allah kan gitu ya. Apalagi model-model kayak kita ngajak orang kagak mau ngaji misalnya, jangan ngarep gitu maksudnya ya. Sekali ajak ngikut, sekali ajak ngikut, jangan model kayak kita mah ya. Model kayak Nabi aja nggak langsung ini, saking mahalnya hidayah. Artinya nggak usah ngaget kalau ngajak orang kepada kebaikan, orang kagak mau ikut, nggak usah ngaget, itu mah biasa, wajar gitu ya. Biasa, wajar gitu. Nah, awas ya. Dan ingat ya, tugas kita mah hanya sekedar ngajar. Ingat-ingat nih, ini buat modal nih, buat upah hati supaya kita nggak kesal gitu ya, buat obat hati. Karena kalau nggak begini, kalau nggak diobatin begini, kita jadi kesal. Anak bader dinasehatin kagak nurut-nurut, jengkel kita ya. Karena kita merasa ikhtiar kita itu punya daya kemampuan, nggak ada, nggak bisa kita. La haula wala quwata illa billah. Enggak bisa. Hasil mah mutlak milik Allah. Tugas kita mah ikhtiar. Atau ibu-ibu sakit, berobat, udah minum obat, udah berobat kemana kagak sembuh-sembuh, ngambek akhirnya kan, putus asa akhirnya, udah capek gua berobat kagak sembuh-sembuh. Lah emang kita mah nggak bisa nyembuhin. Dokter kan nggak bisa nyembuhin. Cuman tugas kita kalau lagi sakit harus berobat gitu. Ini pahami nih.
Karena ini kalau kagak dipahami, stres kita ya, kecewa kita ya, kesel kita, emosi. Ingat, wa ma 'alaika illal balagul mubin. Surah Yasin kan begitu ya. Wa ma 'alaika illal balagul. Itu udah dibaca berkali-kali ya. Cuman kagak tahu artinya ya, jadi nggak diamalin ya. Wa ma 'alaika illal balagul mubin, dibaca doang ya. Tidaklah kamu itu hanya tugasnya menyampaikan. Artinya kan begitu ya. Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tidaklah tugas kamu itu hanya menyampaikan. Yang kagak mau ngaji ajak ngaji, udah tugas kita masih gitu aja. Udah diajak mah dia mau ngikut ngaji mau kagak, kata Allah urusan aku itu mah, karena hidayah dan taufik mutlak milik Allah, manusia nggak ada yang punya. Anak kagak mau sholat, tugas kita apa? Sampaikan ke anak, kasih tahu anak, nah wajib sholat, kamu udah balik, udah gede, udah dikasih tahu mah udah dibangunin, mau bangun kayak mau sholat mau kagak, bukan urusan kita, bukan. Jangan suka jengkel nyuruh anak kagak mau sholat, nggak ada urusan kita, karena kita nggak punya hidayah dan taufik. Ngajarin bocah ikro, kagak bisa-bisa, dasar lu bebel lu, katanya berhenti lu jadi murid gua. Jangan, kita nggak bisa ngasih ilmu ke orang, nggak bisa. Tugas kita mah bocah kagak bisa ngaji, ajarin. Kayak saya ngajarin ibu-ibu, kalau saya nuntut ibu-ibu pada pinter, stres saya. Ibu, paham nggak bu? Enggak Pak Ustadz. Udah. Kan tugas saya menyampaikan aja sebisa saya. Udah disampaikan mau ngerti mau enggak, itu mah terserah Allah memberikan pemahaman kepada kita. Walaupun ya kita ngedoa kayak tadi di awal, Robbi jidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepada saya, warzuqni fahma, berikan rezeki paham. Kalau saya ngaji saya pengen paham, itu doa kita. Ya nanti kalau udah ngaji mah mau dikasih paham apa enggak terserah Allah. Itu ya. Hati-hati ya. Jadi pahami nih, taufik dan hidayah adalah milik Allah. Kita mah nggak ada yang punya hidayah dan taufik. Tugas kita mah berusaha menyampaikan, menasehati, mengingatkan. Udah begitu. Tapi yang harus diingetin juga ya, karena Allah nyuruhnya kita berusaha, berikhtiar, atau bahasa agamanya mah beramal kan begitu ya. Tugas kita kan beramal kan gitu ya. I'malu fasaya rokahumullahu amma ya malun kan begitu ya. Tugas kita mah disuruh beramal. Makanya di kanan ada malaikat rokib, di kiri ada malaikat atid. Malaikat rokib tukang nyatet amal baik, malaikat atid tukang nyatet amal buruk. Yang dicatat apaan berarti? Amal kita ya. Ada nggak malaikat yang ditugasin suruh nyatet hasil amal? Ada nggak? Ini malaikat nih khusus nih buat nulis nyatet hasil amal si fulan. Ada nggak? Kagak ada. Adanya cuma Rocky Bang Ati doang. Disuruh nyatet amalnya, bukan hasilnya. Awas nih, paham ini. Repot ini kalau nggak paham kesini, repot kita. Jadi emosi mulu kita. Disuruh sholat lu kagak mau, emang lu ahli neraka, bosan gue nyuruh lu. Sepanjang dia kagak mau sholat, tugas kita nyuruh sholat. Udah disuruh mah dia mau sholat mau kagak, nggak ada urusan. Karena itu adalah ladang amal buat kita. Harusnya mah seneng kalau ada tetangga diajak ngaji kagak mau, kita harusnya seneng. Alhamdulillah kamu diajak ngaji nggak pernah mau. Alhamdulillah, terima kasih engkau sudah menyediakan ladang amal buat saya. Alhamdulillah, makasih. Besok saya masih punya ladang amal. Coba kalau itu tetangga diajak ngaji langsung berangkat, amal kita berapa biji? Tetangga nih diajak ngaji langsung ikut, amal kita jadi dapat berapa? 1 doang kan ya? Kalau tetangga gak mau ngaji, diajak ngaji, amal kita kan 1 doang kan ya. Tapi kalau dia diajak ngaji kagak mau, alhamdulillah, besok masih ada ladang amal. Diajak lagi kagak mau, alhamdulillah. Jadi 2 amal kita kan dari 1 tetangga. Iya, kan harusnya begitu gitu ya. Bersyukur kepada Allah dikasih tetangga diajak ngaji kagak mau. Ini mah nggak lagi bercanda ini mah ya. Karena kalau nggak diobatin begini, kalau ulama nggak ngajarin ilmu ini, kita dongkol, jadi berhenti amal kita kan? Iya kan ya, jadi malas kan ya. Padahal hidup kita di dunia teh untuk beramal. Cuman kenapa kita jadi kesal, jadi berhenti amal? Gara-gara mindsetnya nih yang harus dirubah. Ya, cara berpikirnya yang harus dirubah, cara pandangnya.
Kenapa orang jadi pada berhenti beramal? Gara-gara tadi dia punya anggapan kalau kita ngajak teh harus ikut. Padahal hidayah dan taufik milik Allah. Jadi aku yang bukan milik kita dong. Milik kita mah amalnya, kan gitu ya. Terima kasih nak. Engkau di setiap dibangunin sholat kagak mau bangun subuh nak. Makasih nak. Pagi ini engkau telah memberikan amal banyak untuk mamah mak. Nah kan begitu harusnya Mbak ya. Gimana anaknya? Bukan urusan kita. Anak kita mau sholat bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita nih, yang jadi urusan kita. Kalau anak tidur subuh kagak dibangunin, itu mah tuh kita dikemplang di akhirat. Itu urusan kita mah. Yang jadi urusan kita nih ya, ada tetangga belum ngaji, kita ngelewat mau ngaji kagak ngajak. Itu di akhirat dikemplang ibu-ibu model kayak begitu tuh. Itu namanya orang dayus, ya. Di hadis begitu ya. Orang yang membiarkan kemunkaran disebutnya dayus. Awas nih, hati-hati nih, yang ahli pengajian, yang ahli sholat tahajud, yang ahli sholat, yang rajin sholat. Kalau dia mementingkan diri sendirinya tanpa mengajak orang lain untuk ikut ibadah seperti dirinya, maka kata Nabi orang itu disebut dayus. Apa risiko orang dayus? Antil haromu ala dayus wal bahil. Di pintu surga nanti di akhirat ditulis, dikasih plang gede sama Allah. Antil haromu ala dayus wal bahil. Surga kamu haram dimasukin oleh orang yang dayus dan pelit. Gak main-main itu, dayus sama pelit itu penyakit parah itu. Jadi jangan merasa nyaman, udah biarinlah amal dia, amal saya. Enggak begitu, agama Islam enggak begitu. Karena Islam adalah agama yang sangat sosialnya tinggi sekali, peduli kepada sesama. Islam itu kan ya, ajaran Islam kan begitu ya. Enggak boleh tuh. Emaknya doang kemana-mana rapet kerudungnya, auratnya ketutup rapi, anak perawannya diantepin ngebuka aurat, dikemplang orang tua kayak begitu tuh nanti di akhirat. Abis kita dikemplangin sama malaikat, nauzubillah ya. Jadi jangan merasa aman, kita udah nutup aurat, sedangkan anak gadis kita yang udah balik diantepin ngebuka aurat, bahaya kita. Tapi ingat, tugas kita ngasih tahu wa ma alaika ilal balagul mubin wa tawassobil haq wa tawassobis sob wa tawassobil marhamah ud'u ila banyak dah ayat-ayatnya itu ya tentang ngajak mah. Itu tugas kita tuh, urusan kita itu doang. Anak nggak mau pakai kerudung, suruh pakai kerudung. Dia nolak, bukan urusan kita. Dia ngelawan, bukan urusan kita. Nabi Muhammad aja ngedoa pamannya supaya masuk Islam, kagak masuk Islam apa yang mati, bukan urusan Nabi. Nah itu ya yang membuat kita pasea itu kan karena kita terlalu nuntut ya. Kita terlalu berharap kan. Jadi kita merasa kita punya taufik, kita merasa kita punya hidayah. Ini mindset yang harus dirubah ini. Kan itu mah udah mutlak milik Allah. Jangan ngaku-ngaku yang bukan milik kita. Milik kita mah apa? Amal. Tugas kita mah beramal. Urusan kita mah ningkatin amal. Hasil dari amal. Tadi di depan ada nih. Di dalam sifat wahdaniyat akan kita bahas. Ada wahdaniyat, fil af'al, salab, kamun, pasil. Nah nanti di depan. Panjang umur, sehat, sampai ke sifat wahdaniyat kita bahas tuh tentang itu. Bahwa kita tidak punya hasil amal, tidak ada. Ini yang bikin kita kadang berantem, kecewa, putus asa, kesal, berhenti ibadah, berhenti amal, berhenti ngajak, berhenti nyuruh. Ini karena mindsetnya salah dari awal gitu ya. Kenapa mindsetnya salah? Ya mungkin pemahaman ilmunya yang tidak sampai mungkin gitu ya. Kamu mudah-mudahan nih udah ngaji begini mah, iya. Kan lebih tenang kalau begitu ya. Iya, saya mah cuman tugasnya nyampein doang. Hidayah dan taufik mah milik Engkau ya Allah. Tapi dengan begininya saya mah bersyukur Engkau berikan ladang amal buat saya, alhamdulillah. Karena amal inilah yang nanti di akhirat akan berbuahkan pahala buat saya ya Allah. Kan gitu. Coba kalau orang diajakin mau pahala kita dikit. Anak disuruh sholat pahala kita dikit pahala kita. Tapi kalau anak bader, masya Allah. Anak satu doang tapi badernya minta ampun. Udah pahala kita sabar-sabar gitu mah udah. Punya anak 10, soleh semua, ya pahalanya segitu doang udah. Anak 10 soleh semua, rajin ibadah semua, nutup aurat semua, ya mendingan satu tapi badernya minta ampun. Asal kitanya sabar, maksudnya ya, asal kitanya sabar.
Tapi maksudnya ini ilmu ya. Maksudnya ini kan nanti di kehidupan kita takutnya dihadapkan dengan situasi seperti itu ya. Maka teori ilmunya pahami gitu ya. Teori ilmunya pahami. Secara kasarnya sampai kayak tadi tuh bahasanya. Mendingan ya. Nah, nanti terakhirnya begini. Di ayat lain Allah berfirman, innallaha la nudi'u ajrol muhsinin. Bukan muhlisin ya. Muhlisin mah ini nih, Masjid Al-Muhlisin. Muhsinin. Innallaha la nudi'u ajrol muhsinin. Allah enggak pernah menyia-nyiakan jerih payah kebaikan seorang hambanya. Artinya begini, kalau kita udah sabar mah, udah ikhlas mah, ngasih tahu anak, ngebangunin anak, nyuruh anak, nanti juga Allah mengapresiasi. Allah bukan Tuhan yang cuekan. Allah bukan Tuhan yang nggak kenal kebaikan orang, bukan. Allah mah hal jazaul ihsan illal ihsan. Nggak ada satu kebaikan yang Allah nggak balas dengan kebaikan, nggak ada. Kenapa sih selama ini kita nyuruh anak masih badar aja? Pasti kesalahannya kita dalam menyuruh anak yang nggak baik cara nyuruhnya. Pasti begitu ya. Jangan suka nyalahin anak. Emang ini anak badar banget. Bukan anaknya badar, orang tuanya yang nggak bisa nyuruh anak. Udah disuruh Pak Ustadz, cara nyuruhnya yang nggak paham itu pasti orang tua. Emang tetangga saya memang bukan doyan ngaji Pak Ustadz, udah saya ajak juga. Bukan tetangganya nggak doyan ngaji, ibu yang ahli pengajiannya cara ngajaknya nggak baik, pasti begitu. Nah, ya kan? Kalau emang ini orang ngaji harus dikasih duit, kasih duit. Kalau emang ini ngaji ramenya harus ada uduk, bikin uduk. Lah, kan begitu perjuangan kita kan ya? Iya kan? Dalam berjuang mah ya. Apapun kita rela korbankan demi syiar agama, kan begitu ya? Apa yang kita keluarin buat uduk, buat duit kan semua juga dicatat sebagai amal soleh, kan begitu ya? Nggak ada perjuangan tanpa pengorbanan, nggak ada ceritanya. Perjuangan tanpa pengorbanan mah nggak ada. Ayo Rajaban ke Bantar Gebang, ke Abi, ke Umi, nggak pada mau, jamaah nggak pada mau. Udah aja ketua dan semua pengurus kita inisiatif patungan aja, odong-odongnya kita patungan, kita gratisin, kan berangkat tuh semua ya. Ya kan? Itu namanya pengorbanan untuk sebuah perjuangan. Memang begitu. Ya artinya ya memang perjuangan harus ada pengorbanan, dan itu ladang amal kita. Kan begitu ya. Jadi lari ke odong-odong ini kita ya. Ya begitu ya. Ya Allah ya. Itu mahalnya hidayah dan taufik, dan ternyata hidayah dan taufik mutlak milik Allah, bukan milik kita. Tugas kita mah hanya sekedar menyampaikan, menasehati, mengingatkan, dan itu yang akan menjadi ladang amal kita. Tapi ingat tadi, kalau kita udah baik nasehatinnya, udah ikhlas, udah bersih, udah gak ada emosi, udah gak ada kesal, pasti orang yang dinasehatin, yang diajak ke bawah pasti. Tapi kalau kitanya emosian, hatinya juga masih ada julid, kan orang mah gimana hati kan ya? Kan katanya begini, kalau orang ngomong dari mulut, maka yang nerimanya kuping, kan begitu ya? Kalau orang nih ngomong, saya nih ngajar, tapi ngajarnya cuma dari mulut doang, saya bisanya nih ngeluarin dari mulut, maka itu ibu-ibu nerimanya kuping doang. Kalau kuping yang nerima, masuk kuping kanan, keluar kuping, nggak ada yang masuk, nggak ada yang nyerap, nggak ada yang ingat, pasti. Ciriin. Kalau saya ngomongnya cuman baru bisa dari mulut. Tapi kalau yang bicaranya dari hati, ikhlas, ridho, dari hati aja bersih, nggak ada tujuan lain, maka nanti yang nerimanya bukan hanya telinga, tapi hati lagi. Itu mah ciriin aja lah, tandain ya. Kita banyak mendengar nasihat, mendengar ilmu, beda-beda ya. Setiap yang nyampein ilmu beda-beda dah. Itu tergantung yang nyampeinnya. Sama kita ke anak. Kalau kita ngomongin anak, nasihat anak masih dari mulut, ada emosi, hatinya masih kotor, kagak bersih, ya udah, anak tuh cuman lewat-lewat aja, kuping kanan, kuping udah gitu aja. Coba dirubah pelan-pelan, dirubah penuh ketulusan. Kayak ngajarin ngaji gak sama. Ngajarin bocah ikro, kalau gurunya masih emosional, masih ini, nggak bakalan bisa tuh bocah. Tapi nanti kalau udah sabar, udah ini, nggak lama gitu. Jadi
Jangan takut Allah tidak mengapresiasi amal kita. Jangan. Yang penting mah perbaiki aja, bikin amal kita yang berkualitas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu gitu nyambung ayat. Ahsanu amala. Allah muji kita di muka bumi teh, Allah cuman pengen tahu siapa sih hambaku yang paling bagus amalnya. Ahsanu, paling bagus amalnya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, karena amal yang dibalas itu adalah amal yang bagus. Innallaha la nudiu ajrul muhsinin. Allah nggak pernah menyia-nyiakan jerih payah orang yang amalnya bagus. Nah itu. Jadi kunci beramal mah kalau pengen diterima, kalau pengen dibalas sama Allah, bagusin amalnya. Apa itu amal yang bagus? Amal yang berkualitas. Bukan aksaru, bukan ya? Ingat tuh ayatnya, bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala. Kalau aksaru mah artinya banyak. Aksaru mah artinya banyak ya. Allah nggak menilai amal orang yang banyak, enggak. Yang Allah tilai adalah amal orang yang bagus. Allah melihat amal kita bukan dari kuantitas, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah kualitas. Jangan salah. Gak usah ngimpi, gak usah berhayal, gak usah pengen tahajud ntar malam 30 rakaat, gak usah. Mau Ramadan nih sebentar lagi ya. Dari sekarang udah ngimpi-ngimpi, pokoknya Ramadan sekarang mah tadarus Quran harus hatam 10 kali, gak usah ngimpi-ngimpi begitu, gak usah bercita-cita begitu, gak usah. Kita udah ngaji, itu mah kelasnya orang-orang awam yang belum ngaji. Pengennya teh amal teh banyak aja, mereka mau begitu, biarin karena belum ngaji. Kita mau yang udah ngaji, robah. Amal yang bagus adalah amal yang ahsan. Maka kita mah cara berpikirnya begini, pengen bisa baca Quran nanti Ramadan, walaupun cuma 1 ayat atau 1 lembar, tapi bacaannya berkualitas, penuh dengan ketafakuran, penuh dengan ketadaburan, panjang pendeknya bener, penuh dengan ketartilan. Itu target kita mah. Daripada baca 2 juz tapi bacanya sambil berhenti baca Quran gitu mah, berhenti. Mendingan seayat tapi kan wajilat qulubuhum di Quran kan gitu ya. Orang yang beriman itu, yang imannya udah berkualitas, kalau baca ayat Quran tuh bergetar hatinya. Kalau angop, apanya yang bergetar? Gigi yang bergetar ya. Hati. Jadi walaupun baca 1 ayat tapi menyentuh. Itu yang bakal diapresiasi sama Allah mah, bacaan Quran yang model kayak begitu. Bukan yang berjujuj dengan angop-angoban, enggak. Bukan yang tahajudnya berpuluh-puluh rakaat tapi dengan ya kayak begitu dah salat tahajudnya. Mendingan 2 rakaat aja tahajud mah, tapi 2 rakaatnya sangat berkualitas, penuh dengan kehusuan, penuh dengan penjiwaan. Itu yang bakal diapresiasi sama Allah mah amal begitu. Gak usah nyumbang 1 juta, 2 juta, gak usah. Kalau pengen dipuji orang, mendingan 2.000 tapi ikhlas luar biasa. Iya, ini mah enggak lagi ngomongin orang yang bukan ini mah ya. Enggak ini mah ya. Ini mah lagi ningkatin pemahaman ilmu ya. Ningkatin. Kemarin enggak apa-apa, amal kita begitu enggak apa-apa, ditarget segala macam enggak apa-apa kemarin. Nah, sekarang mah udah ngaji, kita rubah mindsetnya. Jangan ngejar-ngejar banyak sekarang mah, jangan ngejar-ngejar target. Tapi yang sekarang kita harus kejar adalah kualitas dari setiap amal kita. Walaupun sedikit, kan di hadisnya begitu ya. Khairul amal adwamuha wa in qalla, kan gitu ya. Sebaik-baik amal itu yang dawam, walaupun amalnya cuma sedikit. Dawam itu apa? Berkualitas dan terus menerus. Dawam itu begitu ya. Terus menerus dan berkualitas. Itu amal yang baik. Daripada banyak tapi tidak berkualitas, nggak ada ininya, nggak ada nilainya lah itu mah ya, nggak ada nilainya. Tapi sekali lagi, jangan suka nyalahin orang yang amalnya banyak, jangan. Biarin, itu memang tahapannya begitu dulu. Nggak apa-apa. Orang bertarget lah, orang apa, ya bagus, itu bagus. Jangan dilarang-larang. Tapi buat kita yang udah ngaji, tingkatin pemahaman kita supaya nanti amalnya juga jadi meningkat gitu. Udah kita nggak usah ngejar-ngejar kayak begituan, kita mudah. Pokoknya kita mah dikit tapi berkualitas, gitu ya. Karena itu yang bakal diapresiasi, yang bakal ada balasannya di hadapan Allah, ya. Sampai di situ dulu dah, masih nomor 3 ya. Nanti kita lanjutin nomor 3 lagi karena belum selesai pembahasan tentang
taufik gitu ya, tentang taufiknya. Karena nanti ada perlawanan taufik. Apa itu perlawanan taufik itu ada ya? Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabb.